Ini zaman akhir sudah kita masuki. Belum akhir zaman, baru zaman akhir. Dan bagi masyarakat di pulau-pulau, ada pesan Tuhan pada Yesaya 42 ayat 12. Yesaya 42 ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Jadi nyanyian baru itu bukan nyanyian lama. Pujian yang lama itu kepada Tuhannya perjanjian lama. Yang baru itu kepada nama Yesus. Dan Anda silahkan nonton di YouTube di mana-mana. Banyak sekarang orang bertobat hanya karena mendengar pujian. Salah satu kesaksian seorang perempuan adalah dia bicara. Tadi malam saya sedang sholat tahajud. Tapi saya dengar nyanyian itu berdenging-denging di telinga saya. Akhirnya saya jadi ikut Yesus katanya. Yang didengar nyanyian apa? Tuhan Yesus tidak Dengan nyanyian akan ditaklukkan bangsa Indonesia ini. Akan dimenangkan bagi Tuhan. Dan itu nubuatannya Yesaya. Apa yang kita nyanyikan tadi bukannya tanpa dasar. Semua itu punya dasar iman. Mari saya tunjukkan. Dalam nama Yesus aku diampuni. Kita diampuni dalam nama Yesus. Nanti di rumah periksa ayatnya, Kisah Rasul 10 ayat 48. Anda akan dibagikan selembar yang isinya lagu ini. Diampuni ada ayatnya. Sesudah engkau diampuni, engkau dituntun kepada keselamatan. Inilah tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama aku. Markus 16 ayat 17. Putri Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ada semua tuh dasar. Doa dikabulkan. Yohanes 14 ayat 12-13. Apa saja kau minta dan doakan, aku akan mengabulkannya. Supaya Bapa dipermuliakan. Ayat 6. Aku disembuhkan. Kisah Rasul 3 ayat 6. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, kau berjalanlah. Dalam nama Yesus orang disembuhkan. Kita dipelihara. Yohanes 17 ayat 12. Ada ayat semua. Dipelihara dalam nama Yesus. Sihir dimusnahkan. Kalau ini nggak ada ayatnya, kenapa? Sihir itu urusan misteri. Maka Tuhan juga memusnahkan sihir secara misterius. Gak pakai ayat. Ayatnya apa? Ayatnya adalah Wahyu 18 ayat 23. Kuasa iblis itu adalah sihir. Sangat dahsyat. Begitu dahsyatnya kuasa iblis yang namanya sihir itu. Sehingga tidak pernah diajarkan di tengah kekristenan. Padahal iblis itu menaklukkan orang-orang dengan sihir. Yang ke-9 itu diberi kemuliaan. Itulah puncak pengiringan kita kan Yesus Kristus. Diberi kemuliaan. Dan kita harus pancarkan. Jadi ada dasar ayatnya untuk ini semua. Oke. Kembali kepada sabda Yesus. Seluruh sabda yang kita baca tadi, kita sudah baca icip-icip siksaan pada Matius 24 ayat 4 sampai 7. Itu sudah terjadi sejak tahun 2000. ISIS yang main penggal kepala lalu saling menyerahkan sesama Kristen. Siksaan awal sudah terjadi 2000 sampai 2020 sampai 2023. Siksaan atas Yudea kita sudah baca. Matius 24 ayat 15 sampai 20.
Itu atas Yudea. Tahunnya 2020 sekian, saya nggak tahu kapan. Tapi dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun ini, kalau saudara melihat Yerusalem jatuh kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang menyerang dia, itulah penggenapan lubatnya. Pada saat Yerusalem jatuh, habis itu apa? Giliran kita. Giliran kita kena masa siksaan yang dahsyat. Ya, apa yang terjadi sepanjang ini? Peperangan. Di sini wabah. Di sini mulai wabah. Wabahnya belum berhenti sampai sekarang. Masih ada muncul terus wabah baru lagi. Kita kira sudah habis, sudah sampai Omikron. Habis Omikron nanti tinggal Omega. Tidak. Sekarang ada lagi Arcturus. Itu permainan si jahat dengan anak buah. Jadi inilah masa-masa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya terjadi. Lalu pas Kristus datang kedua kali. Kapan itu terjadi? Kapan ini kedatangan Kristus kedua kali? Dia turun dari angkasa kembali dengan pengangkatan. Mari kita lihat. Bilakah terjadi kesudahan dunia? Itu pertanyaan nomor 3. Persiapan untuk mengerti urusan ini perlu ditinjau terjadinya berulang kali benturan dahsyat, benturan antara yang maha kuasa melawan iblis di sepanjang sejarah. Untuk mendasari pemaparan berikut, untuk mendasari ditampakkannya iblis ke jurang maut, kita butuh mengerti urusan benturan demi benturan yang terjadi. Iblis selalu membangkangi Tuhan, menyerang Tuhan, maka benturan yang paling tua terjadi adalah di sorga. Wahyu 12 ayat 7, ya, Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Benturan yang paling tua terjadi di sorga. Iblis mau mencuri kemuliaan Tuhan, hasilnya dia ditampakkan ke bumi. Jatuh ke bumi. Benturan berikutnya. Benturan terjadi di padang belantara. Sewaktu Yesus anak manusia dicobai oleh iblis. Seluruh dunia ini akan kuserahkan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Dan Yesus membungkam iblis yang mencobai dia. Matius 4 ayat 9, ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan sesembahanmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis dia nyahkan. Ada benturan terjadi di padang belantara. Yang tadi iblis dia nyahkan dari sorga tertampak ke bumi. Sekarang iblis dia nyahkan oleh Yesus Kristus. Harus tersingkir dia dari lingkungan di mana Yesus berada. Dan ini membuat iblis itu terperangah. Benturan nomor 4. Perhatikan, saya loncat ke nomor 4. Kenapa? Karena nomor 4 itu ada ayatnya. Pada akhir zaman. Ini pun hasil nubuatannya Yesus. Matius 13 ayat 40, ya. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Siapa yang ditampak ke dalam dapur api? Semua yang Siapa yang ditampakkan? yang melakukan kejahatan. Jadi saudara dan saya tidak. Masih juga kena loh. Kenapa Yesus ngomongnya? Segala sesuatu yang menyesatkan. Ada sesuatu yang menyesatkan. Ada satu pelajaran yang menyesatkan. Anda akan merangkul pengajaran itu. Dan ini akan dibakar. Lalu yang merangkul dia? Halo? Yang merangkul dia? Kena juga dijilat. Bukan hanya orang yang menyesatkan, yang memeluk penyesatan akan kena bakar. Sucikan dirimu habis-habisan. Termasuk dari segala macam pengajaran yang menyesatkan. Makanya tadi saya ulang-ulang katakan. Yang diangkat itu bukan gereja. Orang-orang pilihan. Orang demi orang. Yesus dalam kerendahan hatinya mengurusi orang demi orang. Sebab dia mengasihi orang demi orang. Tapi manusia ingin menguasai satu kelompok orang. Lalu dengan gagah dia katakan, oh inilah domba-dombaku sudah berkumpul semuanya. Maka saya akan memberi mereka makan dari kitab kehidupan katanya. Tidak ada, orang per orang. Maka kaum Injili juga kalau pergi melayani orang-orang, dilayani secara pribadi dengan pribadi. Tidak pernah saya melayani orang secara sekaligus semua orang. Harus ada kerendahan hati. Ya, jangan dirangkul kesesatan itu. Ada merangkul penyesatan. Yang namanya pengangkatan akan terjadi sebelum masa siksaan. Anda rangkul itu, Anda akan kena. Karena terjadinya ternyata meleset dari perkiraan saudara. Jadi hati-hati membaca sabda Yesus itu. Ya. Segala sesuatu yang menyesatkan, ajaran yang menyesatkan akan dibakar juga. Anda memeluk ajaran itu, kena jilatan api juga. Maka saya berhati-hati dengan penyampaian saya. Gak mau sembarangan. Oke. Dan ini disabdakan ribuan tahun sebelum terjadi secara nyata. Maka sahlah kebenaran berikut. Setiap benturan kuasa adikordati akan diakhiri dengan dienyahkannya iblis dari lingkungan kekuasaan Yesus Kristus. Maka benturan nomor 3 dapat ditarik kesimpulannya. Benturan nomor 3. 2 Tesalonika 2 ayat 4 ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan. Bahkan ia duduk di bait Tuhan dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Benturan nomor 3, waktu orang itu meninggalkan diri. Jadi, yang kita pelajari langsung dari Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus kedua kali akan bersamaan dengan puncak kecongkakan manusia. Yaitu antikristus yang insan. Kecongkakan manusia meningkat. Sekarang manusia kecongkakannya apa? Ketentuan Tuhan langgar aja, anggap remeh. Kecongkakan manusia apa? Nggak apa-apa, laki-laki dengan laki-laki menikah aja. Perempuan dengan perempuan, itu kecongkakan. Makin meningkat, makin meningkat. Dalam ketaatan Yesus menantikan perintah Bapa, jelaslah mengapa Yesus katakan, tiada seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja. Oke. Bagaimana itu peristiwa terjadi? Dijelaskan lebih jauh oleh catatan Rasul Paulus
pada 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. begitu saya baca membunuhnya, karena saya sudah ngerti pikiran dan perasaan Yesus. Ini salah, saya tahu. Ini salah terjemahan. Yesus bukan pembunuh. Yesus katakan apa? Iblis pembunuh sejak dari semula. Anda periksa Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Jadi si penerjemah di sini ngaco. Maka saya periksa King James Version. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. Consume, akan dihabisi oleh Kristus, bukan dibunuh. Konsumsi, dihabisi. And we shall destroy him with the brightness of his coming. Jadi si durhaka itu akan dihabisi oleh sabda mulutnya, ucapan mulutnya. Dan akan musnah oleh kemuliaannya yang dipancarkan pada kedatangan yang kedua kali. Banyak sekali kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh para ahli-ahli di LAI itu. Dan kalau Anda baca, saya bacanya tuh King James Version dengan modal SMA juga tahu. Salah itu. Beda belajar Alkitab itu di bawah tuntunan hikmat, di bawah tuntunan Roh Kudus, dibanding dengan belajar di bawah tuntunan seorang dosen. Sementara dosennya sendiri bisa disesatkan. Saya sangat berhati-hati untuk tidak menyampaikan kesesatan buat saudara-saudara. Lanjut. Kedatangan Kristus kedua kali, benturan kuasa adrikota pasti terjadi. Antikris yang insani. Antikristus ada banyak. Yang insani ada yang asli iblis. Makanya tadi ada yang meramal, Stalin itu antikris 666. Gorbachev antikris 666. Ada yang insani, ada yang ilahi. Yang dinyatakan di sini adalah yang insani. Dihabisi oleh sinar kemuliaan Kristus. Lalu iblis pasti mengalami konsekuensi yang wajar. Seperti pada berbagai peristiwa di masa lalu. Benturan pertama, benturan kedua, benturan ketiga, benturan keempat, sama semua. Dapat dipastikan, kedatangan Kristus kedua kali sekaligus menjemput orang-orang pilihan untuk diangkat langsung ke surga. Lalu menghabisi antikris yang manusia beserta kecongkakannya. Lalu membentur seluruh kuasa iblis untuk dijebloskan ke jurang maut oleh malaikat-malaikatnya. Itu dicatat pada Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Dan sesudah 3 urusan ini, kemuliaan Yesus Kristus di bumi dipulihkan. Yang sekarang kemuliaan Kristus dilecehkan. Nah, jengkalan peristiwa. Ada catatan tahun 2023 sebelumnya sampai kepada tahun 2023 terjadi icip-icip siksaan. Lalu di sini ada kecaman keras oleh Tuhan Yesus pada durhaka. Nanti kita dalami. Ini akan kita dalami nanti. Jangan kemana-mana. Lalu ada siksaan atas Yudea. Jadi rentang waktunya jelas sekali itu. Tahun 2020 sekian akan terjadi. Yudea diserang, Yerusalem jatuh, itu menjadi masa siksaan yang dahsyat khusus untuk bangsa Israel. Lalu masa siksaan yang dahsyat atas seluruh bumi. Itu akan terjadi pada tahun 2020 sekian. Anda amati nanti. Dan saya hampir yakin akan terjadi perang nuklir pada tahun-tahun mendatang. Kenapa?
Siapa yang tahu yang namanya Murphy's Law? If something can go wrong, it will. Sudah ada nuklir di sini. Nuklir bisa meleduk, akan meleduk pada waktunya. Saya beritahu kepada saudara, tahun 78 sampai tahun 81 saya habiskan waktu di Amerika Serikat. Studi S2, mengambil satu master, dan saya bergaul akrab dengan perwira-perwira Amerika. Lalu mereka menganggap saya konconya karena mendengar bahasa Inggris saya, dialeknya Amerika. Lalu mereka katakan kepada saya, I tell you what, Major, seluruh persediaan nuklir di bumi ini itu tahun 78 cukup untuk memusnahkan 1000 bumi, bukan satu. Ini tantangan iblis. Oke. Bos, you pencipta bumi ya? Ciptakanlah banyak-banyak. Karena saya bisa musnahkan 1000 bumi. Nantang terus itu setan. Yang bom atom yang jatuh di Hiroshima itu hanya 10 kiloton. Itu petasan dibandingkan dengan nuklir yang sekarang. Hanya 10 kiloton waktu itu. Artinya 10 kiloton nuklir. Itu hanya 10.000 kilo dinamit. Ukurannya dinamit, ton dinamit. Yang sekarang disiapkan megaton. Mereka bicara kiloton, sekarang bicara megaton. Dan 1 megaton diluncurkan. Ada baca deh di media tuh. Putin sudah mulai membual. Saya bisa kirim itu nuklir dari arah laut. Dan 1 nuklir cukup untuk menenggelamkan seluruh kepulauan Inggris. Itu yang disiapkan oleh si iblis. Dan si Putin itulah sekarang sedang beringas. Apa ucapannya Putin? Saya perhatikan itu semua. Lihat, sesudah selesai dengan Ukraina, saya akan tangan itu Amerika, Inggris, dan Jerman dengan nuklir. Udah belak-belakan ngomong. Siap-siap saja. Anda boleh merasa aman di Indonesia. Tapi, kalau terjadi nuklir pecah di bagian dunia lain, akan ada yang namanya debu-debu nuklir terbawa angin, terbang kemana-mana. Ada yang jatuh ke Indonesia, terkena di pelipis Anda. Gatal. Anda menjadi seperti Ayub yang untuk menggaruk dia harus mencari beling. Gak usah dikorting-korting ucapan Yesus. Itu akan terjadi. Dan terima saja. Siapa yang lolos? Siapa yang lolos dari itu semua? Hah? Orang-orang yang dianggap berguna oleh Tuhan untuk hidup di sini. Saya belum jelaskan ini ya. Tahun 2023, siksaan atas Yudea, sini udah dikecam loh. Diingatkan itu, durhaka, siksaan atas bumi, Kristus datang kedua kali, tahun 2030 pakai tanda tanya. Artinya bisa plus minus 2 tahun, 3 tahun, saya nggak tahu. Tergantung situasi di sini. Dan ada bermiliar manusia akan meninggal dunia pada rentang waktu itu. Banyak. Jadi manusia akan terpecah nasibnya. Yang tewas, yang boleh masuk ke dalam kerjaan 1000 tahun. Karena dibutuhkan
untuk menginjili orang-orang pada masa ini. Dan yang boleh diangkat. Dan yang diangkat itu jumlahnya sedikit. Kenapa Yesus umpamakan itu dengan zaman Nuh? Halo, siapa bisa jawab berapa orang yang selamat dari Aribah? 8 orang. Siapa bisa cari di Google berapa jumlah manusia pada zaman Nuh? 500 juta. Sekarang 8 miliar. Hanya 8 orang. Apa maksudnya 8 orang diselamatkan? Untuk membentuk spesies baru. Homo sapiens yang baru. Karena yang itu udah burengsek. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Caranya diperbaharui. 8 orang cukup. Awalnya juga cuma 2 orang kan? Di Eden. Nah sekarang Yesus ibaratkan. Kedatangannya kedua kali itu orang diangkat. Orang-orang pilihan diangkat. Yang lain tinggal. Dari yang tinggal itu yang tewas di bumi. Dan yang bisa berguna di sini. Kerajaan 1000 tahun. Dari sekarang Anda udah menginjil belum? Siapkan diri. Yang lolos dari masa siksaan yang dahsyat itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan ingat baik-baik. Saudara yang mengaku hamba Tuhan di sini, saya tantang dengan satu pertanyaan. Pernah nggak saudara dengar di kalbu, di hati sanubari saya? Di hati sanubari saudara. Pernahkah saudara dengar Roh Kudus berbisik? Aku butuh kau. Anda dengar khotbah di mana-mana. Kita butuh Tuhan. Tetapi orang yang berbahagia kalau Anda pernah dapat bisikan roh itu. Aku butuh kau. Usia saya sudah 82. Orang tua saya meninggal pada usia 76, dua-duanya. Kenapa saya Tuhan masih hidup? Badan yang sudah lemah. Jalan pun sudah goyah. Aku butuh kau. Bisikan yang paling manis saya dengar di sepanjang hidup saya adalah waktu Yesus katakan, I need you. Kalau saya butuh Tuhan, gak usah diurus lagi deh. Bermiliar manusia juga butuh Tuhan. Beribu khotbah juga mengatakan kita butuh Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan. Sampai dia mengatakan, aku butuh kau. Maka, kalau Anda pernah dengar bisikan itu, Anda akan menjadi orang yang lolos ke sini. Tidak tewas. Akan lolos. Urusan diangkat itu urusan pilihan. Sederhana lagi pilihan. Anda mau ikut diangkat? Bukan karena Tuhan Yesus milih. Dipilih katanya. Seperti milih duku, tidak. Pada setiap situasi, Anda memilih Tuhan. Ingat tadi, 3 orang itu? Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Mari ikut aku. Sebentar Tuhan. Aku baru membeli lembu 5 pasang. Dia pilih lembu, bukan Tuhan. Mari ikut aku. Sebentar Tuhan, aku mau menguburkan dulu bapakku. Pergilah kau kuburkan bapakmu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bikin dirimu di sepanjang hidupmu. Selalu ada choice. Pilih Tuhan atau pilih urusan. Teman-teman suka susah dengan saya. Karena pertanyaan saya selalu memilih Tuhan juga. Pak Posma, ayo kita pergi ke Manado, bla 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 bla. Enak di situ, habis Manado kita akan pergi ke Bacan. Saya tanya, saya sehak orang itu. Kita ke Manado, iya. Tuhan dapat apa? Terhenyak dia. Segera dia mengerti.
Dia pikirkan Tuhan dapat apa. Oke Pak, di Manado nanti kita atur. Ada gereja yang perlu mendengar. Baru saya senang pergi. Kalau Anda mau maju di hadapan Tuhan, menjadi orang yang dipilih Tuhan dalam kegiatanmu sehari-hari, pikirkan Tuhan dapat apa. Tuhan, aku mau naik pangkat. Tuhan dapat apa? Kita cepat sekali loh mikir buat kepentingan. Kalau aku naik pangkat, gajiku naik. Bisa beli lebih banyak, bisa jalan-jalan. Masuk ke dalam otak saudara. Tuhan dapat apa? Ibu Murni diajak. Yuk, kita kunjungi kuburan orang tua itu. Hebat kan? Di San Diego Hill. Dia tanya adik-adiknya. Tuhan dapat apa? Diam deh. Orang tua udah meninggal. Orang tua dapat apa? Saya pergi ke kuburan, Tuhan dapat apa? Yang dapat sesuatu setan, bukan Tuhan. Setan kuburan bersukaria. Gaya hidup saudara menentukan apakah Anda akan lolos ke sini, sehat-sehat masuk kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai sejahtera, melimpah susu dan madu. Apakah saudara meninggal di sini? Loh, kalau orang gak berguna kan meninggal gak apa-apa. Halo, waktu Yesus lahir di Bethlehem, berapa orang meninggal? Dalam kaitan kelahiran itu. 5.000 bayi meninggal. Tuhan bilang apa? Gampang 5.000 bayi. Saya ciptakan lagi sekejap. Kalau Anda mau maju secara kekristenan, secara iman Injili, jadikan pikiranmu setiap hari. Tuhan dapat apa? Rasanya udah bisa ya kita tutup ya. Kan udah sampai pesannya. Wah, Pak Posma bicara 3 jam. Hanya 3 kata buat saya kata. Tuhan dapat apa? Sikap hidup saya itu sudah saya kembangkan sejak saya masih dinas aktif. Di suatu kantor pemerintahan. Senior yang lebih tinggi jabatannya tanya saya. Pak Posma kelihatannya sehat-sehat ini. Emang olahraganya apa? Ya saya tahu dia main golf, yang itu main tenis. Oh mau tahu? Iya. Kamu olahraganya apa? Gini ya. Saya menata kehidupan saya supaya sehat, bukan dengan olahraga. Saya tata kehidupan saya. Kalau sekiranya saya jatuh sakit, istri saya rugi, istri saya rugi, saya juga rugi. Tuhan juga rugi. Pikir. Kalau saya sakit, Tuhan rugi. Kenapa? Tolong dijawab. Kalau saya sakit, Tuhan ikut rugi. Kenapa? Orang-orang yang dibimbing kepada Tuhan batal. Itu saya sudah canangkan di depan orang-orang Muslim yang tidak percaya. Pak, saya tata kehidupan saya. Kegiatan setiap hari saya tata. Begitu rupa saya tata. Sehingga kalau terjadi saya sakit, masuk rumah sakit, istriku rugi, keluarga rugi, aku rugi, Tuhan ikut rugi. Maka Tuhan yang gak mau rugi, itu si Posma gak boleh sakit. Selama saya menjabat di pemerintahan, gak pernah saya diopname. Saya diopname sesuai rancangan Tuhan pada tahun 2017. Mari tegakkan sikap hidup begitu. Tuhan dapat apa? Kalau kita dapat apa, semua orang pikirkan itu. Dan itulah egoisme. Silakan dipotret loh. Ini bicara kuat ya. Dan ini sepanjang ini sabda Yesus semua tuh. Tuhan
tahun 2030. Kenapa 2030? Ada apa di sini? Saya akan uraikan. Jangan kemana-mana. Masa-masa siksaan membagi umat Tuhan menjadi 3 rombongan. Silakan A. Bermiliar jiwa akan tewas dulu sepanjang masa 2023-2030. Oleh agenda para globalis, pengurangan penduduk bumi bukan berarti mereka langsung ke neraka. Tunggu penghakiman terakhir. Ikut dalam pengangkatan, mereka tergolong orang pilihan. Selamat melewati masa siksaan dahsyat, namun tidak layak ikut dalam pengangkatan. Mereka dipelihara untuk manfaatkan selaku penginjil dalam kerajaan damai pada masa 1000 tahun tanpa iblis di bumi. Termasuk ke dalam rombongan manakah Anda? Gak usah ngomong, saya gak mau dengar. Masa 1000 tahun penuh damai sejahtera tanpa iblis, tanpa segala macam kejahatan perusak suasana. Itulah kerajaan sorga di bumi. Pada masa itu dihadirkan kembali Taman Eden yang hilang dari bumi. Kondisi bumi penuh damai sejahtera dan kelimpahan. Lanjut, masih panjang nih. Makan siang aja belum kok. Saya mau tutup bagian ini dengan berdoa dalam kerendahan hati. Halo, kerendahan hati itu susah. Ada yang berani tunjuk tangan. Saya rendah hati. Ada nggak? Nggak ada loh. Nggak ada orang yang rendah hati dari sononya. Yang ada adalah orang yang merendahkan diri. Saya baca ya. Filipi 2. Sambungan yang tadi. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bukan dia rendah hati. Dia telah merendahkan dirinya. Gak ada orang yang rendah hati dari sononya, gak ada. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan diri dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa yang maha tinggi. Jadi nggak ada rendah hati itu. Yang ada adalah merendahkan diri. Makanya itu sengaja. Merendah itu harus sengaja. Kalau Anda nggak bisa sengaja merendah, Anda gagal. Mana ada sih? Tolong kasih tahu saya. Adakah hamba Tuhan yang ngakunya guru Injil? Hah? Rasanya baru orang ini ya. Yang lain ngakunya apa? Gembala sidang. Habis gembala sidang itu apa? Gembala senior. Habis itu meningkat lagi tuh. Gembala segala gembala. Kok susah sih merendah? Kalau Anda sengaja merendahkan diri, Anda diperhitungkan sebagai orang yang bagus di hadapan Tuhan Yesus. Merendahkan diri. Harus sengaja.
Usia saya bisa 82 juga nggak sengaja saya. Nggak sengaja kan? Anda bisa sengaja mencapai usia 90. Tapi untuk merendahkan diri harus sengaja. Mari berdoa dengan segala kerendahan hati. Kalimat demi kalimat ucapkan dengan bersuara dan ketahuilah Tuhan mendengarkan. Mari sama-sama singkat-singkat. Tuhan Yesus Juru Selamat dan Rajaku. Saya memerlukan kerendahan hati. Seperti yang Kau penampilanmu Tuhan. Mohon Bapa wariskan kerendahan hati itu bagiku juga. Di dalam kerendahan hati, tidak berani saya menentukan ke golongan mana saya termasuk di zaman akhir ini. Maka di dalam hatiku saja saya berucap. Bapa, bimbinglah saya masuk ke dalam rombongan. Anda ucapkan dalam hati. Rombongan yang mati pada masa siksaan yang dahsyat. Rombongan yang lolos masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Rombongan yang ikut pengangkatan. Anda sebut dalam hati. It is between you and the Lord. Antara saudara dan Tuhan. Saya nggak usah dengar. Lanjut. Namun keputusan yang sah ada padamu ya Yesus Kristus. Maka saya juga bermohon agar Roh Kristus tetap bersemayam di dalam hati, membimbing saya hari lepas hari untuk hidup benar, melayani dan memuliakan Tuhan seturut petunjuk-Mu ya Yesus Rajaku. Cita-cita saya sudah saya ucapkan Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang sah berlaku atas diriku, ciptaan-Mu ini. Maka saya bermohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun saya menyucikan diri, membimbing saya dalam peperangan rohani harian, mengatasi penyesatan iblis. Mohon juga kuasa-Mu memusnahkan sihir-sihir iblis. Jangan mengecoh saya lagi seperti di masa lalu. Saya juga bermohon roh kehidupan yang dari Bapa memenuhi hati, dan segala roh jahat dari iblis dimusnahkan. Silakan Bapa terkasih, jadikan diriku sehendaknya. Bapa, saya mengaman Bapakku sudah menyediakan yang terbaik bagiku di masa-masa mendatang. Upaya dari pihak saya sederhana, memuliakan Yesus Kristus di dalam sisa hidup. Sederhana saja, dalam setiap kesempatan, setiap hari bertanya, Tuhan dapat apa? Pernah tanya enggak? 3 kata loh. Enggak banyak-banyak. Mengakhiri kejahatan iblis. Mengakhiri kejahatan iblis atas kehidupan di bumi. Bumi dipenuhi damai sejahtera dan kelimpahan. Ini Eden yang baru. Nah inilah ceritanya bagaimana iblis dijatuhkan di jurang maut. Jadi kalau ingat tadi, penyampaian tadi, ada yang ikut pengangkatan, mereka berbahagia langsung ke sorga. Mereka berbahagia langsung ke sorga dan tidak mengalami lagi susah payah di bumi. Ada rombongan yang ikut masuk ke Eden, menikmati damai sejahtera dan kelimpahan seperti yang dialami oleh Adam di masa lalu, kerajaan 1000 tahun. Iblis masuk ke jurang maut. Dan kehidupan di Eden itu, gak apa-apa kita seling sekarang, sebelum lanjut. Kehidupan di Eden itu dicatat oleh Yesaya, pada Yesaya pasal 11, ayat 6-8. Susah. Mata saya ada 6. Yesaya 11 ayat 6-8. Sudah dapat? Yang sudah dapat baca bersama-sama. Serigala. Ya. Serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya, anak lembu dan anak singa itu. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Itulah gambaran kehidupan di dalam kerajaan 1000 tahun. Sama dengan kehidupan yang di Eden. Penuh damai sejahtera dan kelimpahan. Siapa yang masuk sini, dia akan berbahagia. Gak akan susah-susah lagi. Anda cari makan gak usah berkeringat lagi. Kenapa? Semua disediakan. Bahkan manusia makan rumput juga bisa. Betul, manusia hidup makan rumput. Lo bisa belajar dari sekarang. Fakta Alkitab Anda percaya? Nebukadnezar 7 tahun makan rumput seperti sapi. Makasih, Bu. Nebukadnezar raja itu 7 tahun makan rumput. Ini zamannya Anda akan makan rumput. Siapa yang kenal namanya sirih Cina? Di pinggir-pinggir selokan dia tumbuh. Tinggal pungutin aja, rebus. Enak. Saya udah coba. Itu nanti. Beberapa banyak petani yang sudah dibimbing masuk ke dalam kerajaan sorga sejak di bumi ini. Hasil pertaniannya juga melimpah. Di Gunung Puntang ada beberapa keluarga yang terima Yesus. Dia bertani. Melimpah yang namanya ketimun apa tomat. Sampai dia nggak bisa jual lagi, kasih aja sama tetangga. Ambil aja di kebun saya. Kenapa? Malaikat-malaikat Tuhan juga pakar pertanian. Mereka akan menolong kita bertani. Pandangan mata kita banyak kurang pengetahuan sebetulnya. Siapa yang menata Taman Eden? Apakah Adam sendirian? Begitu luas taman itu? Malaikat Tuhan. Saya mau penyampaian ini, saya mau membuka mata saudara tentang malaikat-malaikat. Ada nggak hadir sini Ibu Christine Simon? Enggak ya? Ibu Christine Simon, adiknya penyanyi itu. Satu hari dia bercerita kepada saya. Pak Posma, di rumah saya tumbuh pohon mawar. Bunganya besar, warnanya bagus sekali. You tanam? Enggak, saya enggak tanam. Di pinggir pagar itu tumbuh aja gitu. Oh ya, jadi ada menikmati bunganya? Ya enggak sih. Lalu siapa yang menikmatinya? Tetangga. Suka ngambilin daun bunganya. Ngomong-ngomong tetangga itu profesinya apa? Ya biasalah, paranormal. Tebang Bu, tebang, saya bilang gitu. Kenapa? Malaikat iblis membuat itu tumbuh di situ untuk melayani hamba iblis yang namanya paranormal. Kenapa sih nggak bisa hidup normal kita nih? Maunya yang parah aja. Itu satu kesaksian. Kesaksian lain lagi. Seorang marga Tumanggur. Rumahnya di kompleks wartawan. Dia cerita kepada saya. Pak, di depan rumah saya ada tumbuh pohon jeruk subur sekali. Buahnya gede-gede itu. Oh iya ya. Pikir saya boleh juga dikirim kalau. Emang jeruknya apa? Ya itu jeruk yang kulitnya berberutu-berutu gitu.
Oh, jeruk purut. Iya. Tebang, Pak, tebang. Iya, putar Bangir. Itu kan buat dukun. Jadi Anda jadi supplier dukun. Malaikat iblis mampu bertani secara dahsyat. Apalagi malaikat Tuhan. Dan itu yang sudah dialami beberapa petani di Gunung Puntang. Juga di Banjar sana. Dia dilayani kelepasan, dia terima Yesus laku juru selamatnya. Hasil padinya melimpah, sementara sawah tetangganya ada yang diserang tikus atau diserang hama penyakit. Malaikat-malaikat itu jago bertaninya. Gak usah pikirin pupuk lagi. Saya ada di Samosir pada suatu waktu. Di suatu lapangan di lereng bukit. Kami duduk nyanyi-nyanyi, main gitar, bersekutu. Lapangan rumputnya bagus sekali. Seperti rumput di lapangan golf. Duduk situ enak sekali. Lalu saya tanya kepada penduduk setempat. Kalian yang rawat lapangan ini? Enggak. Loh siapa? Enggak, dia yang rawat, Pak. Lalu begitu aja? Begitu aja. Emang ini tempat apa? Tempat penyembahan, Bu. Malaikat iblis yang memelihara rumput itu. Jadi kalau saya cerita Taman Eden, Anda makan rumput itu bukan omong kosong. Anda akan hidup di Taman Eden, gak usah pikirin lagi tuh. Tetapi Anda juga gak akan cari-cari lagi bakso, Indomie. Kenapa? Dapat makanan seger, sehat kok. Jadi silahkan, aturlah kehidupan saudara. Kalau Tuhan tentukan Anda masuk ke sini, masuk. Kalau mau masuk ke sini, mulai sekarang biasakan menginjil, belajar menginjil. Banyak berdoa syafaat. Maka Anda akan menjadi terpilih untuk ke sini. Yang tidak mau bergerak apa-apa, silahkan meninggal dunia. Bukan artinya orang-orang yang meninggal dunia pada tahun-tahun ini akan ke neraka, tidak. Mereka akan menghadapi penghakiman terakhir pada waktunya. Anda yang tentukan mau hidup yang mana. Dan kalau mau hidup di Taman Eden dari sekarang, lakukan. Wahyu 20 ayat 1 ya, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Diikat 1000 tahun untuk tidak mengacaukan pada kerajaan damai 1000 tahun. Logis? Lanjut. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir ke masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Untuk sedikit waktu dilepaskan. Itu wajar sekali. Kenapa wajar saya katakan? Di sepanjang zaman 1000 tahun itu, ada penginjilan terjadi. Hasil penginjilan itu dites. Hasil penginjilan itu masyarakat damai sejahtera itu dites. Dengan dihadirkan kembali iblis untuk beberapa tahun saja. Ini sudah kita baca tadi, serigala akan tinggal bersama domba dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan inilah yang namanya utopia Injil. Eden yang baru. Itulah yang dibahas-bahas oleh Bapak saya almarhum pada tahun 53. Enak nanti kita masuk kerajaan 1000 tahun. Pertanyaan murid yang ketiga, bila manakah kesudahan dunia?
dicatat pada Wahyu 20 ayat 7 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Begitulah habisnya riwayat iblis. Berakhirnya riwayat iblis berarti rampungnya agenda Kristus di bumi, kerjaan sorga tegak kuat di bumi, lalu terjadilah nubuat Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ini juga kurang enak kalau bilang Kristus membinasakan. Tapi Kristus mengizinkan ini dibinasakan. Pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Berapa negara sekarang yang sudah gagal pemerintahan? Sri Lanka sudah gagal, Pakistan, Kolombia, dan masih ada 60 negara lagi di dalam daftar tunggunya IMF untuk ditolong secara ekonomi. Itu akan diizinkan habis semua. Supaya tegak satu pemerintahan dunia di bawah Yesus Kristus. Yang ditumbangkan pemerintahan. Ini bicara tentang bangsa-bangsa. Yang ditumbangkan kekuasaan. Termasuk kekuasaan agama-agama. Para imam-imam itu akan hilang. Saya kasih tahu ke depan nanti. Tidak ada lagi agama. Semua manusia akan diproses menjadi orang yang bertuhan, bukan beragama. Terhadap Indonesia juga saya sudah ngomong begitu kepada beberapa orang. Indonesia ke masa depan bukan jadi negara agama. Jangan mimpi membuat Indonesia jadi negara Kristen. Tidak berminat Tuhan Yesus mendirikan negara agama. Tapi bertuhan lebih penting. Dan bertuhannya ke Indonesia diperkenalkan Tuhan yang Maha Esa. Itu yang akan terjadi. Agama-agama hanya bikin riuh. Dan siapa Tuhan yang Maha Esa? Anda periksa sendiri. Yudas ayat 25. Oke. Sesudah selesai semua pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kekuatan itu bicara massa, bicara politik, organisasi politik. Akan dihabisin semua. Yang tersisa adalah masyarakat bertuhan. Lalu ayat 11-nya, Wahyu 20 ayat 11 ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke. Ayat 13 ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan itu adalah penghakiman yang terakhir. Habis itu tidak ada lagi penghakiman.
Dan itu dicatat pada Matius 25 ayat 31 sampai 46. Semua tahu itu penghakiman terakhir. Pada hari terakhir anak manusia akan datang dengan segala kemuliaannya, didampingi oleh malaikat-malaikatnya. Maka bangsa-bangsa dipisahkan seorang demi seorang. Sebelah kirinya kambing-kambing, sebelah kanannya domba-domba. Silakan Anda baca itu di rumah. Terjawab sudah 3 pertanyaan yang dilakukan oleh para murid Yesus pada awal Matius pasal 24. Bagi murid Yesus abad 21, Yesus memberi jawaban yang jelas. Tidak sama dengan pergumulan para ahli tafsir yang terputar-putar oleh keahlian dan ilmu yang mereka andalkan. Itu pun mengungkapkan sebagian mereka hanyalah guru-guru palsu.